Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Para jamaah, Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati, jamaah pengajian Masjid Ar-Raudhah dan jamaah pengajian Jombang Beriman yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur pada Allah, malam hari ini kita masih diberi Allah nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain. Mudah-mudahan para jamaah nikmat-nikmat ini mampu kita jaga dengan sebaik-baiknya dan mampu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa tetap istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnahnya. Ikhwani wa akhwati a'azzakumullah, dalam kesempatan malam yang berbahagia ini, insyaallah kita akan kaji tentang sesuatu yang berhubungan dengan hati, yang mana kita ngambil tema penghancur amal soleh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kita sudah tahu bahwasanya ada amal-amal soleh yang akan musnah, akan hilang. Di antaranya adalah syirik, syirik besar, dan riya, syirik kecil. Akan tapi dalam kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas penghancur amal soleh yang lain, yakni sifat hasad. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata sapa Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian ini melakukan perbuatan hasud, dan jangan pula tanajasu. Hadis ini panjang, akan tapi kita baca tentang yang menjadi sahid dalam hadis ini adalah la tahasadu, janganlah kalian berbuat hasad. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu hasad itu merupakan suatu akhlak yang buruk. Kita tahu hasad itu merupakan sesuatu sifat seseorang yang tidak baik. Para ulama berbeda-beda di dalam mengartikan apa itu hasad. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu definisi hasad adalah karahiyatul insan ma'an amallahu bihi ala ghairihi. Hasad itu adalah sesuatu peringai sikap seseorang yang tidak senang terhadap orang lain yang ketika itu dia diberi Allah kenikmatan. Jadi secara bahasa hasad itu adalah suatu sikap yang dimiliki seseorang, yang sikap ini menunjukkan kebencian atau tidak ada rasa senang kepada orang lain ketika orang itu diberi Allah nikmat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwasanya Allah itu di dalam menilai seseorang, Allah tidak menilai bentuk jasad orang tersebut. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada hambanya itu berdasarkan jasadnya. Jadi Allah itu kalau menilai hambanya itu tidak berdasarkan hambaku iki wong iki ganteng apa elek, hambaku iki wonge ayu apa elek, kulite putih apa kulite ireng, teko Arab apa teko Amerika apa teko Indonesia, teko Sidoarjo, Surabaya apa Jombang, tidak. Walakin Allah yang duru fi qulubikum, akan tetapi Allah itu melihat hambanya ini berdasarkan hatinya. Jadi Allah itu melihat, menilai hambanya itu berdasarkan hatinya. Karena tingkat ketakwaan seorang hamba itu tidak nampak. Karena Rasulullah pernah mengatakan at-taqwa hahuna.
Rasulullah pernah menyatakan takwa itu ada di sini. Jadi ada di dalam dada atau di dalam hati. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau mbak sampean mungkin sering mendengar hadis ala fa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Jadi segumpal darah yang dimaksud sini adalah hati para jamaah. Jadi setiap orang itu memiliki hati. Dalam segumpal darah itu idza salahat atau idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila hati itu baik, maka baiklah semuanya. Jadi semua organ tubuh kita itu akan dinilai baik. Ya. Maksudnya apa para jamaah? Jadi seseorang itu digerakkan dengan hatinya. Kalau hati orang itu baik, maka perbuatannya akan baik, perkataannya akan baik, pikirannya akan baik. Kalau jasad yang dimaksud mudghah, kalau hatinya orang itu baik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nek jenengan enten tamu nggih. Kalau jenengan kedatangan tamu, kemudian jenengan nggodhog banyu nggih. Terus sampean nggodhog banyu nang teko itu langsung sampean kei kopi mamane. Tamune seneng kopi. Sampean soki kopi, sampean udek kei gula. Sampean siapkan yang namanya gelas nggih. Sampean siapkan gelas. Para jamaah, gelas ini sampean dituri gitu Pak. Dalam dituangi air yang ada dalam kopi. Kopi ini jadi yang namanya jasad itu Pak nggih. Teko itu ibarat jasad. Dalamnya ini hatinya ibarat kopi. Ngapunten. Ketika gelas ini sampean tuangi air dalam teko, kira-kira yang keluar itu teh apa air putih apa kopi? Yang keluar pasti kopi. Itu permisalannya. Nek di dalam hati kalau mbak sampean api para jamaah, yang akan kita keluarkan itu juga baik. Lah termasuk hati yang tidak baik, hati yang tidak sehat, qalbun sakim, hati yang sakit adalah hati yang membuat orang memiliki sifat hasad. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, apa itu hasad? Hasad itu adalah ketidaksenangan seseorang jikalau melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semuanya. Iyyakum wal hasada. Kata Rasulullah, berhati-hatilah, atau ada yang mengartikan jauhilah yang namanya hasad. Kenapa harus dijauhi? Fa innal hasada, karena sifat hasad itu yakulul hasanati, akan menghabiskan, menghancurkan amal baik. Kama takulun naru al khotoba awil khosbah, sebagaimana api, kalau ada api menyala, kemudian api itu menyala di kayu, maka api itu akan menghabiskan kayu itu. Jadi di peringatan Rasulullah, berhati-hatilah kalian dengan sifat hasad.
Karena fa'inal hasada, karena sesungguhnya sifat kasad itu yakulul hasanat, akan menghancurkan amal-amal amal soleh. Jadi para jamaah, di samping ada perbuatan syirik, yang perbuatan syirik itu akan menghapuskan amal-amal soleh. Kita nggak syirik, oke, alhamdulillah, tauhid kita bagus. Kita juga kenal riya. Orang yang beramal kalau riya, apa itu riya? Al amalu bil ghairi riya wa sum'ah. Jadi riya itu lawan katanya ikhlas. Jadi riya itu beramal kepingin dilihat orang atau didengarkan orang. Kita ikhlas, ndak riya, alhamdulillah. Berarti pahala kita bagus, baik. Akan tapi para jamaah, banyak orang yang tidak bisa terhindar dari sifat hasad. Hati-hati. Sifat hasad. Contoh ngeten para jemaah. Jadi sifat hasad itu contohnya ngeten. Andai kata ada orang yang dia itu beli sepeda motor umpamanya. Orang yang hatinya baik, maka dia merasa apa? Senang. Orang yang hatinya baik, dia akan merasa senang. Lu kenapa senang? Karena orang lain itu adalah saudara kita semuslim. Karena orang Islam itu kalau melihat saudaranya mendapatkan nikmat, harusnya senang. Karena Rasulullah menyatakan apa? La yu'minu ahadukum, tidaklah kamu itu disebut sempurna iman kalian hatta yuhibbu, sehingga kamu itu mencintai saudaramu kama yuhibbu li anfusihim, sebagaimana kamu itu mencintai dirimu sendiri. Tidaklah seseorang itu dinyatakan imannya baik sempurna sehingga orang itu mencintai saudara seimannya itu seperti mencintai dirinya sendiri. Nek kula mbek sampean duwe kemudian tuku sepeda motor, seneng mboten sampean? Seneng. Begitu juga kalau ada saudara kita seiman, tetangga kita, teman kita, apalagi saudara seiman dan sekandung kita mendapatkan nikmat, kemudian dia beli sepeda motor atau mobil, kula mbek sampean juga harus ikut senang. Tapi banyak di antara manusia ini ketika ada orang yang mendapatkan nikmat, dia tidak senang. Ini yang disebut hasad. Tonggo ini tuku sepeda motor, langsung kerungu, yuk tonggo sampean tuku sepeda motor, langsung bereaksi, paling utang. Ucapan ini kan menunjukkan tidak paling utang, enten nono ae, telung wulan nek dijoko debt collector lah. Ini sifat hasad itu seperti itu, Pak. Jadi rasa senang itu tidak ada. Makanya kalau orang sudah kena sifat hasad, itu akan merantak, Pak. Napa merantak niku? Wong nek wis hasad, satu berarti dia itu tidak senang dengan orang tersebut. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Al-Imam Ghazali dalam Syarah Nawawi, di dalam Syarah Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya yang namanya hasad itu ada 4 macam. Hasad itu ada 4 macam. Apa ae papat kok akeh?
Yang pertama, kalau saya sering dengar hasad itu ibaratnya bahasa Indonesia itu apa Pak? Dengki, nggih. Iri atau dengki. Ya. Yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali, hasad yang pertama adalah iri, tidak senang kalau kenikmatan itu diberikan kepada, kita sebut saudaranya, sesama Islam itu saudara, diberikan kepada saudaranya, walaupun tingkat dengkinya, tingkat irinya itu tidak sampai dia menginginkan pindah ke dalam dirinya. Maksudnya ngeten Pak, ada orang dengki, orang hasad itu ngeten, dia iri melihat saudara yang mendapat nikmat, tidak senang, pokoknya saya tidak senang. Dia tidak berharap nikmat itu diberikan pada dirinya, tapi dia cuma tidak senang kepada orang lain itu mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi tingkatannya tidak sampai aku ya kudu iso ngono. Gitu para jamaah nggih. Jadi tingkatan pertama niku adalah kedengkian atau iri yang hanya berharap supaya orang itu tidak mendapatkan gitu loh. Tidak mendapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkatan yang kedua adalah dengki, iri kepada seseorang yang diberi Allah nikmat, tapi dia juga menginginkan agar dia dapat juga gitu loh. Yang pertama tadi itu menghendaki itu nikmatnya hilang, nikmatnya habis, tidak mendapatkan nikmat. Tapi yang kedua ini nikmatnya biar dia dapat. Tapi saya juga dapat, harusnya dapat. Ya. Ini tingkatan yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, dia tidak ingin memperoleh kenikmatan tersebut, tidak ingin dapat nikmat tersebut. Akan tetapi dia menghendaki semisalnya apabila tidak mampu, tidak masalah. Jadi yang kedua tadi, Allah memberi nikmat pada orang tersebut, dia kepingin saya juga harus dapat. Kenapa saya tidak dapat? Kok hanya dia? Nah, yang ketiga ini dia dengki, iri kepada orang tersebut, kemudian dia berusaha tapi tidak mendapatkan dan tidak apa-apa. Dia cuma tidak senang, hanya dia yang dapat, saya juga kepingin, akhirnya dia berusaha tapi tidak dapat, tapi dia tidak dapat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada iri yang dibolehkan. Yang keempat itu iri yang dibolehkan. Yang tiga tadi tidak boleh. Lah, yang keempat ini yang dibolehkan. Ini ingin memperoleh seperti kenikmatan yang dimiliki orang tersebut. Baik itu nikmat dunia maupun nikmat akhirat, dan dia kepingin untuk beramal. Nek aku dikai rezeki rek, aku kepingin kayak wong iko dikai rezeki akeh, kemudian dia beramal soleh, banyak amal, banyak ibadahnya, banyak sedekahnya,
banyak zakatnya, banyak membantu orang. Nah, ini iri yang boleh. Orang itu masya Allah ibadah yang gedhe nek ngaji wakas, jamaah luar biasa, dia iri seperti itu. Iri seperti itu boleh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah, saking bahayanya perbuatan hasad ini, sampai-sampai para ulama menjelaskan tentang kondisi hasad orang-orang yang kena hasad. Ingat hadis Rasulullah tadi, iyyakum wal hasad, jauhilah oleh kalian atau berhati-hatilah oleh kalian perbuatan hasad. Fa innal hasada yakulul hasanat, karena perbuatan hasad itu akan memakan atau menghabiskan amal soleh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebih 9, ada yang menjelaskan 10 bahaya hasad. Jadi orang kalau sudah kena penyakit ini bahaya. Ini sangat bahaya. Kenapa? Yang pertama, orang kalau hasad tidak senang ketika melihat orang mendapat kenikmatan, maka orang ini berarti membenci takdirnya Allah. Yang pertama, orang ini berarti membenci takdirnya Allah. Maksudnya apa para jamaah? Ingat, yang namanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Saudara kita yang diberi Allah nikmat lebih dari kita, atau mungkin sama dengan kita, atau mungkin karena kita tidak senang akhirnya kita hasad, padahal kita ini lebih punya, luwes sogeh, tapi nek ana wong liya nyaingi koyoke gak seneng. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi yang pertama, bahaya pertama adalah dia itu berarti membenci takdirnya Allah. Allah sudah memberi dia rezeki segitu. Allah sudah memberi rezeki, hambanya sudah dibagi, tapi dia tidak senang. Nah, ini berarti orang ini membenci takdirnya Allah. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang tadi hadis tadi ini menghapuskan amal soleh. Bahaya yang kedua adalah menghapuskan amal soleh. Para jamaah, apa sih maksudnya Rasulullah menjelaskan bahwasanya hasad itu akan memakan amal soleh sebagaimana api memakan kayu. Maksudnya begini, jenengan tauhidnya bagus, tidak syirik, tidak riak dalam beramal, pahala sholat banyak, pahala puasa banyak, zakat banyak, sedekah banyak, pahala akhlak banyak dan lain sebagainya. Akan tapi ketika jenengan memiliki sifat hasad, sifat dengki, iri terhadap saudara yang lain, maka hasad ini akan memakan pahala-pahala itu sedikit demi sedikit. Mungkin pahala sampean sholat dimakan dulu. Ketika hasad sampean ini belum sembuh, pahalanya zakatnya dimakan juga. Terus begitu. Kalau hasad kita tidak sembuh-sembuh, kalau kita tidak tobat-tobat, sehingga amal-amalan yang lainnya akan kemakan juga, sebagaimana api memakan api memakan kayu. Karena kalau ada rumah kebakaran para jamaah, maka api itu akan memakan yang paling dekat dengan. Ketika yang dimakan habis akan pindah ke berikutnya, yang dimakan habis terus akan pindah. Seperti itulah amal-amalan kita akan dimakan oleh perbuatan hasad.
Yang ketiga para jamaah, bahayanya adalah hati tidak tenang, atau hatiku panas. Jadi ketika melihat orang dapat nikmat, isok tuku sepeda motor, hati ini panas, gak isok turu, ndak tenang. Kenapa ndak tenang? Mikir wong. Kok iso ya? Kok iso tuku sepeda motor ya? Oleh duit tekon di bengi mikir wak. Oleh duit tekon dia, padahal nyambut gawe ngono-ngono wae. Terus glebak-glebek gak tenang uripe. Saulan maneh, Pak. Iso tuku tanah. Waduh, tambah nemen mikire. Ha iya oleh duit tekon dia. Sehingga muncul prasangka-prasangka lain. Nggih. Muncul prasangka-prasangka lain. Paling anu ya, lho, ingin ngoten. Nggih. Secara singkat mawon mangke ada penjelasan yang lain. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hasad itu merupakan sifatnya orang kafir para jamaah. Sifatnya orang kafir. Dan kita ini tidak boleh menyerupai orang kafir. Rasulullah SAW bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka orang itu termasuk mereka. Jadi hasad itu sifatnya orang kafir para jamaah. Ya. Saya mentingali orang-orang Yahudi itu, orang-orang Yahudi itu yakin dalam kitab-kitab mereka itu akan muncul yang namanya Nabi yang terakhir. Itu orang-orang Yahudi yakin. Ya, makanya orang-orang Yahudi itu ngelompok nang daerah Madinah, Pak. Karena di dalam kitab mereka, kitab Zabur Tauratnya itu disebutkan bahwasanya nanti ada Nabi akhir zaman, yang mana muncul di daerah yang di situ banyak pohon kurmanya. Ya, di situ adalah Madinah atau Mekah. Makanya mereka ngelompok di sana para jamaah. Orang-orang Yahudi. Lah, ketika mereka tahu bahwasanya yang jadi nabi itu bukan dari kaum Yahudi, ya, maka mereka hasad. Mereka tidak senang, ternyata bukan dari orang-orang Yahudi, kok dari orang-orang Arab. Ya. Jadi orang-orang Arab ini berarti orang yang dipilih oleh Allah. Buktinya Nabi Muhammad itu dari Arab. Ya. Dengan adanya Nabi ini, makanya orang Arab sampai sekarang namanya harum. Orang Yahudi hasad, Pak, iri. Akhirnya mereka tidak mau beriman. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hasad itu merupakan sifatnya orang-orang kafir. Ya. Kemudian yang kelima, ya, dalam yang pertama tadi membenci takdir Allah. Nggih. Yang kedua, menghapus kebaikan. Yang ketiga, hatinya tidak tenang atau panas. Yang keempat, menyerupai sifatnya orang kafir yang baru dijelaskan tadi. Yang kelima adalah apa? Menunjukkan ketidaksempurnanya keimanan seseorang. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, la yu'minu ahadukum, tidaklah kalian itu disebut memiliki iman yang sempurna hatta yuhibbu li akhihi, sehingga dia itu mencintai saudaranya kama yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Apa maksudnya para jamaah? Orang yang iri, orang yang dengki, itu berarti dia itu tidak senang dengan orang tersebut. Orang yang dengki, orang yang iri terhadap saudaranya yang mendapat kenikmatan, kemudian dia tidak senang,
itu berarti dia juga tidak senang dengan orangnya. Ya. Padahal Rasulullah SAW itu membuat ukuran sempurnanya keimanan seseorang, ya, itu tergantung kecintaannya dia sesama saudaranya. Sejauh mana dia sayang cinta dengan saudaranya. Lah kalau dia iri dengan saudaranya, berarti dia tidak mencintai saudaranya. Makanya orang yang dengki itu menunjukkan imannya jelek. Makanya kalau mbak sampean kate iri mbak uang, ngapunten, uang itu kok iri mbak uang, enggak? Ya, dijelaskan bahwasanya iri itu kebanyakan apa? Korinihi, yang semisal dengannya. Maksudnya apa semisal itu para jamaah? Tukang becak itu biasanya khasatnya mbak tukang becak, nggih ya. Nggih ta mboten? Tukang becak itu khasate mbek tukang becak. Ya. Kemudian dokter itu biasanya khasate ambek dokter. Enten dokter khasat mbek perawate. Ya, pasti dengan setingkatnya. Iku kok gelis ya naiki jabatan ya. Iku kok gelis ya mari dari dokter kepala saiki dokter spesialis dan akhirnya jadi direktur dan sebagainya. Ya, khasatnya sama dokter. Ya, guru biasa itu iri-irian ambek guru liyane iku kok cepet ya dadi wali kelas. Padahal aku iki wis suwe nang kene, termasuk senior. Iku sing anyar kok cepet dadi wali kelas. Paling ngatok iku. Napa ngatok iku, Pak? Ngatok niku napa, Pak? Paham mboten bahasa ngatok? Ngatok iku menjilat. Nek bahasa Indonesia ini daerah kula itu ngatok niku menjilat. Golek muka gitu, senengannya mencari muka. Niku para jamaah, sama. Ustadz itu biasanya khasatnya ambek sinten, ambek ustadz. Kiai mbek kiai. Ya, ana sing ustadz jamaah wakeh ngoten ya. Yang satunya jamaah Madidi. Ngomongnya iri, iya, ya, kuno lulusane doktor, lawak dewe, ya, lulusan pondok, ya, pondoknya duduk pondok pesantren bisa napa? Perumahan Pondok Jati, Pondok Mutiara, ya, macem-macem. Makanya saya mentinggali. Ya, ustadz dengan ustadz banyak yang saling mencela. Enten napa mboten? Enten. Sing ngaji ambek sing ngaji. Ya. Akhirnya muncul kalimat takdir, aja ngaji nang kono. Iku aliran ngene. Aja ngaji nang kono. Dan lain sebagainya. Ini karena hasad. Padahal kita ini sesama muslim. Ya, kita sesama muslim, hati-hati. Okay. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang nomor pinten? 6. Okay. Yang nomor 6 itu meninggalkan dosa, meninggalkan doa, tatrukud doa. Okay. Orang yang hasad para jamaah. Dia itu akan meninggal tidak akan mendoakan saudaranya, mendoakan kebaikan. Biasanya doa ini terpaksa ndonga iku doane elek. Ya Allah bangkrut nopo ya Allah. Ya. Didungano elek. Ya Allah hancurkan usahanya ya Allah. Sebenarnya dia nggak mau mendoakan, tapi ndungane biasanya elek. Tapi beda dengan orang yang cinta. Para jemaah, orang yang cinta, contoh yang ngeten nggih. Seorang bapak jadi satpam. Seorang bapak jadi satpam. Kemudian anaknya jadi TNI. Bapaknya bangga apa iri? Bangga apa iri? Kenapa kok bangga? Karena didasari rasa
Cinta. Didasari rasa cinta. Sehingga bapak bangga, alhamdulillah nak, aja kaya aku kan biasanya ngoten ya. Kon aja kaya aku nak, bapakmu sing ngene iki awakmu kudu dadi. Kenapa? Karena cinta kepada anaknya. Sama ada seorang ibu jadi perawat, kemudian anaknya apa? Jadi dokter. Ya. Kira-kira ibu menghasut tak? Ayo dihasut iki cek jadi dokter. Ya. Ini berarti ibu gak tegesin nemen nek ngeten iki ya. Tapi rata-rata bapak ibu pasti suka cinta sama anaknya. Makanya mereka bangga ketika anaknya lebih dari dia. Kenapa? Didasari rasa cinta. Oke. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nomor 6 mau meninggalkan doa yang baik untuk orang. Nanti untuk saudara-saudaranya. Oke. Begitu juga untuk dirinya sendiri, karena dia itu sibuk mikir wong, sibuk mikir kenikmatan saudaranya, akhirnya dia nggak sempat berdoa, nggak sempat berdoa untuk dirinya sendiri. Kemudian yang nomor 7 para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang memiliki hasad, bahaya yang ketujuh adalah apa? Dia meremehkan nikmat Allah. Ya. Dia akan menjadi kufur nikmat. Ya. Napa maksudnya? Maksudnya ngeten. Allah sudah memberi dia nikmat kepada orang yang hasad tadi. Ya. Sudah diberi Allah nikmat. Ya. Tapi dia itu tidak bersyukur, malah ngiri-ngiri naik wong liya. Sehingga nikmat yang diberikan pada Allah ini dianggap remeh. Kok gak aku sih ya Allah yang diparingi? Kenapa dia ya Allah? Padahal aku itu rajin ibadah ya Allah, sembahyangku ngedhu. Iku lho ya Allah arang-arang sembahyang. Mbah maning ya. Padahal Allah berpesan ke mbek sampean, la in zakartum la azidannakum. Kalau kamu mau bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Walain kafartum inna adzabi lasadid. Kalau kamu kufur, tidak mau menikmati, bersyukur dengan nikmat Allah, maka Allah akan menyiksamu, akan menambah kepedihan hatimu, akan disiksa sama Allah. Makanya ketika orang mendapatkan nikmat, dia tambah loro, tambah nikmatnya tambah gede, lorone tambah nemen, lorone tambah nemen. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Sangat bahaya. Akan menimbulkan orang kufur nikmat. Yang ke-8, orang hasad adalah berarti dia itu apa? Memiliki akhlak tercela. Padahal Rasulullah SAW menyatakan, ini biustu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maksudnya menyempurnakan apa Pak? Zaman jahiliyah dulu akhlak-akhlak baik itu sudah ada. Ya, kita mengenal orang-orang Quraisy, kafir-kafir Quraisy itu orangnya dermawannya luar biasa. Mereka dermawan, royoan menjamu orang-orang yang datang ke Masjidil Haram, berlomba-lomba dalam menjamu. Ya. Mereka itu juga kalau ada tamu sangat dihormati, memuliakan tamu. Mereka itu kesetiaan kepada saudara, pada teman, pada sukunya ini luar biasa. Ya. Tapi Rasulullah disuruh menyempurnakan akhlak-akhlak itu. Ya. Sehingga orang yang memiliki akhlak yang hasad berarti dia bertentangan dengan apa yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa akhlak hasad itu tercela para jamaah? Karena orang kalau sudah memiliki sifat hasad, maka penyakitnya itu pasti merantak. Wong nek hasad pasti dia tuh benci sama orangnya. Orang kalau sudah benci Pak, pasti dia itu berusaha untuk menjatuhkan
kehormatannya. Ya apa carane wong iku mang? Iya. Dijatuhkan kehormatane. Nggih termasuk niku wae lho Pak critane. Gaya wong iku nyambut gawe ngono tapi kok iso tuku mobil ya. Marun gang sakulan tuku tanah. Mosok minggu toyol. Akhirnya ngomong sama tetanggane. Kaya iku minggu toyol iku. Wong nyambut gawe nang pabrik bayarane UMR ae kok. Nyari-nyari Pak ngoten niku. Nggih ta toyo lah. Mboten nggih babi ngepet ta lho Pak, wetu ambahe ngoten ya. Jadi dia akan mencari-cari. Ya, orang sih ngomong paling korupsi ku. Oh, enggak. Duduk pejabat paling nyolong. Nah, terus mencari ya, sehingga dia akan memfitnah. Ya, akan memfitnah dan dia akan mendolimi akhirnya. Ya, mencari-cari kesalahan orang tersebut itu pasti, Pak. Ya, akan dicari kesalahan-kesalahan yang lain. Ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kesembilan adalah karena hasad itu termasuk amalan yang akan menjerumuskan kepada perbuatan zalim, maka di akhirat orang seperti ini amalannya kalau dia itu memiliki amal soleh akan diberikan kepada orang yang didolimi. Okay. Akan diberikan kepada orang yang didolimi. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okay. Jadi berhati-hatilah kalau mbak sampean jangan hasad. Ya. Karena itu akan menjerumuskan orang akan melakukan perbuatan zalim. Ya. Dan perbuatan zalim itu akan berakibat sengsara para jamaah. Sengsara di mana? Di dunia dan di akhirat. Di dunianya dia akan menjadi orang-orang tercela. Di dunianya selain amal-amal solehnya itu dihapuskan oleh Allah karena digerogoti oleh perbuatannya tersebut, maka di akhirat dia juga akan akan dihabisi. Dengan cara apa? Dengan cara amal solehnya akan diberikan kepada orang yang didolimi. Nah, ini bahaya para jamaah. Amal solehnya akan diberikan kepada orang yang didolimi. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ini para jamaah ada hadisnya nih ya. Man kanat lahu madlumah li akhihi, barang siapa yang ia itu melakukan kedoliman kepada saudaranya, min irdihi, yang dia itu menjatuhkan martabatnya, membikin malu orang tersebut, memfitnah orang tersebut, hasad terhadap orang tersebut, ausaiin, atau mendolimi kepada yang lainnya, pokoknya dolim, fal yatahallalhu minhul yauma, maka hendaklah dia itu mencari penghalalan. Maksudnya apa? Nek kalau mbak sampean pernah mendolimi orang, maka selesaikanlah sekarang, mintalah penghalalan. Yang disebut sekarang al-yauma pada hari ini adalah mumpung kita masih hidup. Mumpung kita masih hidup. Ya. Para jamaah Rasulullah mengatakan qabla ala yakunu dinarun wala dirhamun. Carilah kehalalan mumpung kamu di dunia, mumpung kamu masih hidup, sebelum tidak berlakunya yang namanya dinar, tidak berlakunya yang namanya dirham. Intinya duit itu gak berlaku isan, gak iso digawe nyogok, tidak bisa dipakai untuk memberikan. In kana lahu amal,
Jikalau orang tersebut yang mendolimi itu memiliki amal soleh, ukhidu minhu biqadaril madlumatihi, maka amal solehnya akan diambil sesuai tingkat seberapa dia mendolimi saudaranya. Akan diambil, Pak. Diambil untuk apa? Diambil untuk diberikan kepada orang yang didolimi. Ya. Makanya para jamaah, belum sampean, sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau ada pemimpin kita melakukan perbuatan begini, menurut kita jelek dan sebagainya, kalau mbak sampean tidak tahu bener, roro itu kan dari WA dikirim konco-konco nih, presiden ini dolim, dikomentari, iya aja nih, di share dan lain sebagainya. Niku bener apa salah? Salah total. Salah total. Itu termasuk kalau mbak sampean ikut melakukan dolim. Kenapa? Menyebarkan aib saudara kita atau pemimpin kita. Andai kata itu benar, kalau mbak sampean tetap salah, aib harus ditutupi. Andai kata salah, berarti kalau mbak sampean ikut memfitnah beliaunya, pemimpin kita atau saudara kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, amalan-amalan seperti itu tidak manfaat. Justru itu nanti akan merugikan. Makanya orang-orang yang menghujat itu enak sing dihujat. Kenapa? Nanti dia akan dapat, napa nih? Istilahnya pindah nih napa? Dalam transfer, anggaplah transfer, dia akan dapat transfer dari amal soleh. Iku nek sing min fitnah punya amal soleh, terus, makanya seorang pemimpin itu memang harus adil, Pak. Seorang pemimpin harus adil. Tapi sikap Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ada pemimpin kita melakukan perbuatan yang tidak adil, yang dolim, maka kita sebagai bawahan rakyatnya harus mendoakan. Nek kalau sampean menghujat, itu bukan sikap Ahlussunnah. Kula mbak sampean berarti berbuat dolim. Pemimpin dolim, kula mbak sampean lebih dolim. Lebih dolimnya apa? Menyebarkan di khalayak orang umum. Padahal ada tugasnya masing-masing. Ada yang tugas sebagai nasihati seorang pemimpin, dan lain sebagainya. Mungkin pemimpin kita melakukan kesalahan, tapi ketika dihujat, pemimpin kita akan dapatkan pahala sebanyak-banyak nanti di akhirat. Sama kalau mbak sampean, nek kalau mbak sampean sering dolim, hasad, iri, dengki, memfitnah, pesannya Rasulullah, carilah kehalalan mumpung sehidup. Caranya apa? Minta sepuro, minta maaf, mengakui kesalahan aku biar tahu ini sepuro sing akeh dan lain sebagainya. Itu harus, Pak. Kalau kita tidak begitu, maka kana lahu amalun shalihun ukhida minhu biqadarin madlub. Maka orang yang melakukan dolim tadi, kalau dia memiliki amal soleh, maka amal solehnya akan diberikan kepada si fulan yang didolimi. Si ono dia dolimi orang lain, diberikan kepada sana. Dia pernah dolim pada orang banyak, diberikan pada sana. Andai kata habis amal solehnya, maka hasanatun ukhidu min sayyiatin sahibihi. Niku wa ilam takun lahu hasanat, andai kata amal solehnya ini habis, maka ukhida min sayyiat sahibihi, maka dosa-dosanya orang yang didolimi itu akan diambil, kemudian akan diberikan kepada orang
mendolimi. Bang ya, tekor. Ini namanya bangkrut. Iki jenenge wong bangkrut. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya yang ke-9 tadi itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa bahayanya. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari 9 apa yang kita sebutkan tadi, semuanya tidak ada yang baik. Semuanya merugikan kepada orang yang hasad. Orang yang dihasati itu tidak ngefek gitu loh. Gak ngefek blas. Sampeyan iri kepada dia, kemudian iso tuku mobil ya ngene. Ya. Gak ngefek mobilnya ya gak moro nang sampean gitu. Gak jadi milik sampean. Dia tetap menikmati. Ini di dunia. Di akhirat dia akan berlimpah ruah mendapatkan pahala kebaikan kita yang hasad. Dia akan dapatkan transferan. Nggih. Lho nek pas giliran sampean oleh transferan kok amal saleh wis entek, maka dosa kelompok sampean sing dikekno nang wong sing hasad. Seperti itu. Para jamaah, kenapa sih kok hasad itu bahaya para jamaah? Nggih. Sampeyan tahu dosa pertama kali yang terjadi di bumi itu apa? Hasad. Ceritanya sinten niku? Kali sinten? Sinten? Qabil dan Abil. Sanes mobil nggih. Ya. Ini yang di bumi. Ya. Jadi dosa pertama kali yang ada di bumi itu adalah hasad. Sehingga terjadi pembunuhan. Ya. Dosa yang pertama kali yang terjadi di langit juga hasad. Siapa antara siapa? Sinten? Iblis dan Nabi Adam. Kalau misalnya bisa melihat kisahnya Qabil, dan juga kisahnya Iblis, dijelaskan betul, diceritakan betul di dalam Al-Quran. Termasuk Allah memerintahkan pada iblisnya Pak untuk bersujud kepada sinten? Malaikat. Allah menyatakan wa idza kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami, kata Allah, memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Apa sebab iblis tidak mau sujud para jamaah? Karena hasad. Dia merasa lebih mulia dibandingkan Adam. Khalaqtahu min tin. Ya Allah, ana khairu minhu. Saya ini lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan Adam dari tanah, wa khalaqtani min narin. Engkau menciptakan aku dari api. Api itu lebih mulia daripada tanah. Kok kula sing dikongkon hormat nang Nabi Adam? Berarti dia itu lebih mulia dari saya. Harusnya saya yang lebih mulia. Hasad, Pak. Ini semuanya disebabkan hasad. Makanya hasad itu sangat bahaya. Hasad itu sangat bahaya. Dan hendaklah kelompok sampean menghindari yang namanya hasad, karena hasad merupakan simbol
keburukan akhlak seseorang. Hasad merupakan simbol ketidaksempurnaan iman seseorang. Ikhwani wa akhwati azakumullah. Nggih. Kula ningali jam nggih. Jam pinten iki? Jam 5? Oh, jam 5. Nggih. Jam 20.56. Nggih. Sampun sak jam niki, Pak. Oh, berarti lebih nggih. Nah, berarti kalau Mbak sampean oleh lemburan. Nah, nggih ya. Pun ngersula nek ngajine kedawan. Nggih. Niatkanlah kerja lembur. Nggih. Pernah saya jelaskan nek sampean kerja nang pabrik, ditelepon bojone kok gorong mulih. Ngelembur, Bu. Lumayan, Bu. Sak jame oleh 200. Seneng ta mboten? Seneng tau? Nah, itu kita berlakukan kepada ngaji. Nggih. Ngaji ini biasa sak jam kok luwe. Nggih, sampean bersyukur alhamdulillah, berarti bayarannya kok juga luwe, pahalanya lebih. Ngoten lho ya. Nek nang dunya kerja iku oleh bayaran, nek nang akhirat iku berarti oleh pahala. Sampun ngersula, pun ngedumel. Nggih. Urusan dunia sampean ikhlas seneng, urusan akhirat kalau sampean juga harus lebih senang. Para jamaah yang dirahmati Allah Taala, ngapunten mungkin ini yang dapat kita kaji pada malam hari ini, ya. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo. Bismillah. Alhamdulillah mergaipun lemburan. Ya, ndak usah bertanya nggih. Sampun nggih. Ini yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Para jamaah, sekali lagi nggih, ingat-ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kalimat iyyakum wal hasada. Jauhilah oleh kalian sifat atau perbuatan hasad. Fa innal hasada yakulul hasanat, karena hasad akan menghabiskan amal soleh kita. Hati-hati, ini sangat penting. Ya, sampai Ibnu Hajar niku nggih menjelaskan tentang hadis ini. Berarti kita itu wajib untuk menjauhi sifat hasad, saking bahayanya hasad. Ini yang dapat kita sampaikan dan yang dapat kita simpulkan. Mudah-mudahan para jamaah kita semuanya dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan hasad, dan mudah-mudahan kita ini diberi Allah sifat mencintai sesama muslim, maksudnya senang ketika melihat saudara kita mendapatkan nikmat dan kita ikut bersyukur dan semakin mendoakan mudah-mudahan dia diberi Allah nikmat yang lebih banyak lagi. Ini menunjukkan iman kula mek sampean sae. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.